Sobat BMKG, seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu telah terjadi bencana hidrometeorologi. Hujan ekstrim menjadi salah satu pemicu banjir besar di Kalimantan Selatan, tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat, serta baru-baru saja terjadi banjir bandang di Cisarua, Bogor. Sebelum kejadian banjir besar di Kalimantan Selatan, BMKG mencatat selama 4 hari berturut-turut curah hujan sebesar di atas 50 mm per 24 jam. Bahkan curah hujan di atas 200 mm terjadi pada tanggal 13 Januari 2021 di 2 stasiun meteorologi BMKG, yaitu di Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dan Stasiun Klimatologi Banjarbaru. Sementara itu, pada kejadian banjir bandang di Cisarua, Bogor beberapa waktu yang lalu, kami juga mencatat curah hujan sebesar 112 mm di pos pengamatan Naringgul Puncak 1 hari sebelum kejadian. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan curah hujan tinggi tersebut? Saat ini, sekitar 49,1% wilayah Indonesia telah memasuki periode puncak musim penghujan, seperti wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, wilayah sebagian Sulawesi, dan sebagian kecil Papua. Selain itu, karena curah hujan yang tinggi, bencana hidrometeorologi ini terjadi karena durasi hujan yang lama dan frekuensi yang sering. Terdapat beberapa faktor pemicu pertumbuhan awan-awan hujan menjadi intensif di wilayah Indonesia, antara lain: 1. Pada skala global terjadi La Nina lemah moderate yang ditandai dengan kondisi atmosfer di wilayah Indonesia yang berada di benua maritim dan di sekitar Samudra Pasifik Barat menjadi lebih basah dibandingkan Pasifik bagian timur dan tengah. Hal ini menyebabkan potensi penguapan cukup tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia. Kedua, pada skala sinoptik terpantau aktifnya fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO yang berada di kuadran 3 di Indian Ocean pada saat kejadian banjir yang besar, kemudian akan beranjak ke berikutnya di kuadran 4 dan akan memberikan kontribusi terhadap potensi pertumbuhan awan-awan hujan di Indonesia, terutama wilayah Indonesia bagian barat, selatan, dan timur. Yang ketiga, terdapat pertemuan angin dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang membawa massa udara basah ke wilayah Indonesia sehingga menyebabkan penumpukan massa udara dan membentuk gugusan awan-awan hujan atau awan-awan konvektif yang sebagian besar terdapat di wilayah Indonesia terutama bagian selatan. Lalu faktor berikutnya yang keempat adalah sea surface temperature atau SST atau suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia menunjukkan nilai yang hangat sekitar 28 hingga 29 derajat Celcius dengan anomali positif dari 0 hingga 0,5 derajat Celcius yang menyebabkan potensi penguapan dan penambahan massa uap air yang cukup tinggi. Faktor pemicu cuaca berikutnya yaitu kondisi kelembapan udara yang relatif tinggi. Apabila kita amati dari citra satelit kanal uap air, terlihat peningkatan udara lembab hampir di seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan kelembapan ini akan memudahkan terbentuknya awan sehingga membuat intensitas curah hujan di wilayah Indonesia akan meningkat. Bagaimana prospek cuaca wilayah Indonesia sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Wilayah Sumatera, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Kemudian Jawa, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terdapat di wilayah Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kemudian untuk Bali dan Nusa Tenggara, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terdapat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk wilayah Kalimantan, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terdapat di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Untuk wilayah Sulawesi, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terdapat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Untuk Maluku dan Papua, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terdapat di wilayah Maluku Utara dan Maluku.
Selama periode puncak musim hujan berlangsung, potensi cuaca ekstrim atau peningkatan curah hujan secara harian di wilayah Indonesia masih akan terus terjadi. Untuk itu, masyarakat diharapkan untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan banjir bandang yang dapat terjadi sewaktu-waktu, khususnya untuk masyarakat yang berada atau tinggal di wilayah daerah rawan bencana hidrometeorologi, serta mengupdate informasi cuaca terkini dan prospek cuaca ke depan melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun di Play Store. Mari kenali cuaca, iklim, dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Saya Rifda Novikarani, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.